Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Krishna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini saya kedatangan sebuah smartphone lagi nih dari brand Oppo. Ada yang tahu Oppo apa yang saya review ini? Ya, bener banget. Ini adalah Oppo Reno 4. Sekarang mana nih fanboynya Oppo? Ayo kita ramaikan di kolom komentar ya. Oppo Reno 4 ini pertama kali dirilis Agustus 2020. Artinya, smartphone ini sudah bertahan selama kurang lebih hampir 2 tahun lah. Apakah smartphone ini masih layak dan dapat bersaing di lini smartphone mid-range? Untuk itu, ayo kita review performanya di tahun 2022 ini. Yang pertama, kita bahas dari sisi desainnya. Pada bagian desain, Oppo memang selalu all out dan memberikan bahasa desain yang premium dan gak ketinggalan zaman. Walaupun kita sandingkan dengan smartphone mid-range dari brand lain saat ini. Di bagian depan, kita dihadapkan dengan layar Super AMOLED 6,4 inci beresolusi Full HD+. Dengan desain penempatan kamera berbentuk punch hole ya. Desain punch hole ini sekilas mirip banget dengan smartphone flagship sebelah nih. Ada yang tahu teman-teman? Iya bener, Samsung S10 Plus, hanya posisinya saja yang berbeda. Jika S10 berada di sebelah kanan punch hole-nya, sementara Oppo Reno 4 di sebelah kiri. Dan layar AMOLED ini dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3, sementara bagian back cover-nya dilindungi kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 yang membuat smartphone ini makin kokoh dan durability-nya juga sangat baik. Yang kedua, kita bahas dari kameranya. Oppo Reno 4 hadir dengan pengaturan 4 kamera belakang ya, terdiri dari kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Sementara kamera selfie di Oppo Reno 4 ini menggunakan lensa beresolusi 32 megapiksel dengan lampu flash di sebelahnya. Overall, besaran lensa dan penempatan yang pas menurut saya sangat membantu untuk menghasilkan foto yang profesional. Ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan fotografi yang estetik dan unik, namun tidak perlu pusing dengan pengaturan yang merepotkan. Saya ambil contoh. Yang pertama, fitur AI Color Portrait Mode, yang mana fitur ini membuat latar belakang menjadi hitam putih, sementara menjaga objek orang tetap dengan warna yang sebenarnya. Fitur ini kalau dibandingkan mirip dengan Samsung ya. Ada istilahnya tuh yang namanya fitur live focus, sama aja intinya seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ada fitur monokrom video. Fitur ini dapat memisahkan gambar yang ada dan hanya mempertahankan warna tertentu, seperti warna merah, hijau, atau biru dari objek di dalam video. Ya, itu fitur unik ya. Seru-seruan juga karena brand lain belum tentu bisa. Karena teknologi AI seperti ini masih sangat jarang. Good job Oppo. Kemudian fitur selanjutnya ada kamera Ultra Steady. Reno 4 ini dilengkapi dengan support perekaman video Ultra Steady yang memungkinkan pengguna merekam lebih stabil lagi pada saat berjalan, berlari, atau bersepeda. Selanjutnya kita bahas dari sisi performa ya. Oppo Reno 4 sendiri dibekali dengan dapur pacu yang ngebut, yakni prosesor Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core, dan juga dipadu-padankan dengan chipset grafis Adreno 618 dengan RAM 8GB yang membuat smartphone ini makin stabil dan ngebut dalam menjalankan berbagai aplikasi seperti games, aplikasi sosial media, dan pengolahan foto serta video yang baik. Nanti kita akan coba bagaimana performa dari prosesor ini menjalankan games-games yang agak berat ya teman-teman. Sedangkan untuk performa baterai, Oppo Reno 4 ini dibekali baterai dengan kapasitas 4015 mAh dengan teknologi pengisian Super VOOC 2.0 flash charging yang memungkinkan pengisian daya baterai hanya dalam kurang lebih 45 menit teman-teman ya. Wah, cepat banget ya bang ya. Nah ini dia teman-teman, pengalaman saya sendiri ketika menggunakan Oppo Reno ini, ngecasnya sangat-sangat ngebut dibandingkan dengan Samsung S10 saya atau Samsung S21 Ultra milik saya. Berikut adalah sampel foto dan videonya ya. Selamat menyaksikan.
Ini adalah perekaman kamera dari Oppo Reno 4 ya, dengan resolusi 1080 atau Full HD 60 fps ya. Kalau dilihat sekilas sih kualitas gambarnya bagus ya. Saturasi warnanya juga masih oke. Dilihat dari awan yang masih tampak warnanya jelas dan cerah ya, karena memang hari ini harinya cerah, sedikit berawan. Kemudian kalau komposisi warnanya juga masih bagus ya, dan overall masih terlihat natural. Nanti kita lihat pemrosesannya seperti apa di smartphone-nya. Dan ini adalah perekaman dari kamera Oppo Reno 4. Overall sih masih sesuai ya tone warna. Kemudian kayaknya ini untuk kecerahannya terlalu cerah ya di bagian background dan juga awan. Saturasi warnanya terlalu berlebihan ya. Nanti coba kita lihat hasil pemrosesan di smartphone Oppo Reno 4 ini. Selanjutnya mari kita coba performa Oppo Reno 4 ini dalam bermain game Mobile Legends. Yuk kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya kita sudah berada di Land of Dawn ya, dari permainan Mobile Legends. Settingan yang kita peroleh dan juga recommended untuk dimainkan ada di refresh rate tinggi dan juga grafis yang tinggi ya. Kalau dilihat dari permainan, kemudian juga pergerakan hero, grafisnya itu masih smooth dan enak banget ya teman-teman ya. Dan kita juga mendapatkan FPS yang relatif lebih stabil ya, di angka 54 sampai dengan 60 fps ya. Kita hajar, nah kena, lumayan dapat kill kita teman-teman ya. Secara overall masih sangat oke ketika kita gunakan untuk bermain game ya teman-teman. Terakhir kita bahas kesimpulan. Oppo Reno 4 ini dari awal video sampai dengan akhir banyak banget ternyata kelebihannya ya. Dari segi fotografi masih oke, performa main game masih oke, Super VOOC-nya juga kepake banget, layarnya juga Super AMOLED masih bagus banget. Bang, terus ada nggak kira-kira kekurangannya? Ternyata teman-teman ya masih ada aja kalau kita kulik sedikit kekurangannya. Apa aja tuh bang? Yang pertama, nggak ada NFC. Ya, walaupun beberapa orang kurang melirik dan dirasa nggak perlu ya untuk fitur ini, namun beberapa orang yang sering pakai e-tol, kemudian e-money, dan lain-lain yang menggunakan fitur NFC ini, maka sangat membantu dan mungkin menjadi deal breaker banget bagi mereka yang membutuhkan itu. Yang kedua, bodi belakangnya masih kurang solid ya. Kalau kita tekan, itu masih agak sedikit membal walaupun bahannya terbuat dari kaca. So far sih nggak terlalu berpengaruh kepada fungsi smartphone ini. Selebihnya positif semua dan masih sangat recommended, apalagi harganya sekarang di marketplace online itu sudah turun jauh. Dari pertama rilis itu sekitar 5 juta, sekarang sisa 2 juta sampai dengan 2.500.000 harga secondnya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton sampai dengan menit-menit akhir ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video dari Krisna Gadget berikutnya. See you next time and bye-bye!